Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Hayati dengan NIM 2210932338 dari kelompok 18 akan menjelaskan mengenai metode loading menggunakan Silvermill heuristic. Sebelum melakukan loading, kita terlebih dahulu melakukan netting. Untuk netting sendiri itu memiliki input dari data given dan MPS atau jumlah produksi dalam unit. Yang mana data given sendiri terdiri dari lead time, current inventory, allocated inventory, dan jumlah kebutuhan dari CHTA dan CHTB. Kemudian MPS yang digunakan yaitu jumlah produksi atau total produksi dalam unit. Pada triplek segitiga, komponen tersebut memiliki lead time selama 1 hari, sehingga kita harus membagi total produksi dari CHTA dan CHTB itu ke dalam 22 hari. Yang mana kita bisa menggunakan rumus sama dengan round dari jumlah produksi CHTA dibagi dengan jumlah hari kerja, koma 0. Kemudian kita kunci kedua selnya. Begitu juga dengan CHTB. Saya juga menggunakan fungsi round dari jumlah produksi CHTB dibagi dengan jumlah hari kerja. Lalu kemudian kita drag saja hingga periode ke-22. Dapat kita lihat pada CHTA itu total produksinya itu tidak mencapai 859, sehingga kita dapat mengubah pada periode terakhir itu jumlah produksinya menjadi 40. Sedangkan pada CHTB dia itu terdapat kelebihan, yang mana dia menjadi 902, sedangkan total produksi dari CHTB itu adalah 898. Sehingga kita bisa mengganti 4 periode pertama itu menjadi 40 unit. Kemudian untuk baut M4 kali 20, dia memiliki lead time dalam satuan bulan, sehingga kita dapat menggunakan MPS yang sudah kita cari pada pengolahan sebelumnya. Selanjutnya kita bisa melakukan netting dengan cara menggabungkan total kebutuhan dari CHTA dan CHTB. Dengan cara yaitu sama dengan jumlah produksi CHTA dikali dengan jumlah kebutuhan dari CHTA itu untuk komponen buat 4 kali 20 adalah 1, ditambah dengan jumlah kebutuhan dari CHTB dikali dengan jumlah kebutuhannya. Maaf, total produksi dari CHTB dikali dengan jumlah kebutuhannya. Kemudian kita kunci jumlah kebutuhan dari komponen power M4 kali 20. Kemudian bisa kita drag hingga periode ke-48. Selanjutnya kita bisa menentukan schedule receipt. Schedule receipt itu sendiri adalah sisa periode jumlah kebutuhan atau jumlah komponen, sejumlah komponen yang sudah kita pesan pada periode sebelumnya dan akan sampai pada periode yang akan kita hitung saat ini. Berdasarkan data given dapat kita lihat pada allocated inventory, yang mana untuk baut M4 kali 20 dia memiliki allocated inventory sebesar 100 pada periode keempat. Periode keempat sendiri itu sama dengan periode ke-40. Sehingga bisa kita link dari allocated inventory untuk baut M4 kali 20. Selanjutnya untuk POH, project on hand adalah sisa produksi pada periode sebelumnya,
yang bisa kita gunakan untuk periode selanjutnya. Yang mana di sini bisa kita lihat pada data given itu adalah current inventory. Untuk Bower M4 kali 20 sendiri itu memiliki current inventory sebanyak 300 dan kita taruh pada periode 0 atau periode sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita bisa menentukan net requirement dan project on hand-nya. Untuk menentukan project on hand pada periode ke-1 ini, kita dapat menggunakan fungsi if, yang mana if atau jika POH pada periode sebelumnya ditambah dengan schedule receipt pada periode ke-37 itu lebih besar daripada JR daripada di periode ke-37, maka jika dia bernilai true, nilai dari project on hand itu adalah POH ditambah dengan schedule receipt. Sedangkan kemudian dikurangi dengan GR atau gross requirement-nya. Jika itu salah, maka dia akan bernilai sama dengan 0. Kemudian bisa kita tarik lagi hingga periode ke-48. Hanya itu kita bisa menentukan net requirement atau jumlah kebutuhan bersih dari komponen tersebut setelah mempertimbangkan project on hand dan schedule receipt-nya. Yang mana kita menggunakan fungsi if kembali jika gross requirement ini lebih besar dari POH pada periode 0 atau periode sebelumnya ditambah dengan schedule receipt pada periode ke-37 itu, maka jika itu bernilai benar, maka nilai dari net requirement itu adalah GR dikurangi dengan POH pada periode sebelumnya ditambah dengan schedule receipt. Sedangkan jika tidak, maka dia akan bernilai 0. Lalu kemudian bisa kita tarik hingga periode ke-48. Maka inilah hasil dari netting atau net requirement untuk komponen baut M4 kali 20. Hal ini juga kita juga menggunakan rumus yang sama dan cara yang sama untuk komponen dari triplex segitiga. Namun yang perbedaannya di sini kita menggunakan total produksi yang sudah dibagi ke dalam 22 hari. Dan bisa kita cek saja hingga periode ke-22. Dan kita salin saja rumus untuk project on hand dan net requirement pada baut M4 kali 20. Nah, kita menggunakan rumus yang sama. Sedangkan pada refleks segitiga, dia itu memiliki current inventory sebanyak 70. Yang bisa kita letakkan pada periode ke-0 untuk POH-nya. Dan allocated inventory-nya kita letakkan pada schedule receipt, yaitu pada periode ke-1 sebanyak 35. Kemudian kita tarik saja hingga periode ke-22. Setelah kita menentukan net requirement dari masing-masing komponen, kita bisa melanjutkan untuk metode atau penentuan ukuran lot menggunakan metode Silvermeal heuristic. Perhitungan loading menggunakan metode Silvermeal heuristic, yaitu metode yang mempertimbangkan jumlah pemesanan yang memiliki ongkos satuan inventory per periode yang paling kecil. Maka dari itu kita dapat menentukan parameter yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan itu ada terdapat periode, kemudian kebutuhan, lalu kumulatif kebutuhan, cakupan periode, biaya pesan,
biaya simpan, total biaya, dan total biaya per periode. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu eh, memasukkan gross requirement dari komponen buat 4x20 berdasarkan hasil netting sebelumnya. Kemudian kita bisa memulai untuk perhitungannya dengan memulai menggunakan periode 1. Periode 1 ini memiliki kebutuhan itu sebanyak 1457. Maka kumulatif kebutuhannya akan sama dengan kebutuhannya dikarenakan eh, tidak ada periode sebelumnya atau kebutuhan pada periode sebelumnya. Kemudian cakupan periodenya yaitu 1. Kemudian untuk biaya pesan itu sama dengan biaya pesan untuk bulk out item yang mana yaitu sebesar 450.000. Dan kita kunci saja kolom ini. Kemudian untuk biaya simpannya itu sendiri sama dengan biaya simpan dikali dengan kebutuhan pada periode tersebut, dikali dengan cakupan periode dikurang 1. Um, Selanjutnya itu sehingga di dalam kemudian kita kunci biaya simpan dari komponen ini, komponen buat 4x20, dan didapatkan dia tidak memiliki biaya simpan. Kemudian total biaya ini sama dengan biaya pesan ditambah biaya simpan. Kemudian untuk total biaya per periode itu sama dengan total biaya dibagi dengan cakupan periodenya. Itu 1. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan periode kedua. Periode kedua itu memiliki kebutuhan itu sebesar 1572. Dan untuk kumulatif kebutuhannya itu sama dengan kumulatif kebutuhan pada periode sebelumnya ditambah kebutuhan pada periode sekarang. Sehingga didapatkan kumulatif kebutuhannya itu sebesar 3029 dengan cakupan periodenya yaitu 2. Dan kemudian untuk biaya pesannya kita tarik saja ke bawah karena biaya pesannya sama. Kemudian untuk biaya simpannya itu kita menggunakan rumus biaya simpan dikali dengan kebutuhannya dikali dengan cakupan periode dikurangi 1 ditambah dengan biaya simpan pada periode sebelumnya. Kemudian kita kunci untuk biaya simpannya. Lalu kita tekan enter. Kemudian untuk rumus total biaya dan total biaya per periode bisa kita drag saja. Dapat kita lihat bahwa total biaya periode untuk 2 periode itu menurun, sehingga bisa kita lanjutkan untuk periode selanjutnya. Kebutuhan pada periode ketiga itu sebanyak 1572. Dengan kumulatif kebutuhannya kita tarik saja. Dapatkan hasilnya itu 4601. Dengan cakupan periodenya yaitu 3. Biaya pesannya itu sama. Biaya simpannya juga kita tarik saja ke bawah. Begitupun dengan total biaya dan total biaya per periode. Dapat kita lihat pada saat menggunakan cakupan 3 periode, dapat dilihat bahwa total biaya per periodenya itu mulai naik. Sehingga yang akan kita gunakan nantinya adalah hanya menggunakan 2 periode saja, yaitu pada periode 1 dan 2. Kita tandai dengan warna hijau. Maka untuk perhitungan akan dimulai lagi untuk cakupan periode pertama. Dimulai dari periode ketiga. Periode ketiga memiliki kebutuhan itu sebesar 1572. Kumulatif kebutuhannya sama dengan kebutuhannya. Dan cakupan periodenya itu sama dengan 1.
Nah, untuk biaya pesannya itu kita tarik saja. Nah, kan untuk biaya simpan kita bisa menggunakan rumus pada saat cakupan periode 1 sebelumnya. Kita copy lalu kita paste saja. Kemudian untuk begitupun dengan total biaya dan total biaya per periode yang kita drag saja ke bawah. Kemudian kita lanjutkan untuk periode 3. Jumlah kebutuhannya itu sama dengan 1141 dengan kumulatif kebutuhannya itu sama dengan kumulatif kebutuhan periode sebelumnya ditambah dengan kebutuhan periode sekarang, dan cakupan periodenya itu sama dengan 2. Kita tarik saja masing-masing kolom. Namun pada biaya simpannya kita tambahkan kembali dengan biaya simpan pada periode sebelumnya. Nah, biayanya turun, kita bisa lanjutkan untuk periode sebelumnya. Periode 5 itu memiliki kebutuhannya itu sebesar 538. Dengan kumulatifnya itu bisa kita tarik saja rumusnya, dan cakupan periodenya itu sama dengan 3. Kemudian kita tarik saja semua rumusnya. Dapat dilihat bahwa pada cakupan periode ketiga, yaitu pada periode kelima, terdapat kenaikan total biaya per periodenya, sehingga kita menggunakan total biaya per periode sebelumnya. Kita gunakan untuk periode 5 dan 6, kita akan coba. Itu pada periode 6 itu sama dengan kebutuhannya 1790. Maka kumulatif kebutuhan itu akan sama dengan kumulatif kebutuhan sebelumnya ditambah dengan jumlah kebutuhan pada periode sekarang atau periode ke-6. Dan memiliki cakupan periode itu sebesar 2. Kemudian untuk biaya pesan, simpan, total biaya, dan total biaya per periode bisa kita drag saja. Namun pada biaya simpan, kita tambahkan dengan biaya simpan pada periode sebelumnya. Kita lihat bahwa biayanya menurun, bisa kita lanjutkan untuk periode ke-7. Kita lihat bahwa terjadi lagi kenaikan total biaya per periode, sehingga kita tandai untuk periode 56. Kita coba untuk periode 7 dan 8. Menggunakan kebutuhan pada periode ke-8 itu sebanyak 1800 sama dengan kebutuhan saat ini, atau pada periode tersebut, cakupan periodenya sama dengan 2.
Limitnya bisa kita tarik saja. Biaya simpan yang lupa ditambahkan dengan biaya simpan periode sebelumnya. Bisa kita lanjut untuk periode ke-9. Periode itu menjadi 3. Dan biaya pesannya itu tetap. Kemudian biaya simpannya itu dan total biaya serta total biaya per periode bisa kita lanjutkan saja. Kita tarik saja. Dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan total biaya per periode. Kita tandai total biaya periode sebelumnya itu yang paling kecil. Kemudian kita ulangi lagi untuk periode ke-9 saja. Nanti kebetulan ini sama dengan kebutuhannya. Cakupan periodenya sama dengan 1. Kemudian untuk rumus biayanya tinggal kita tarik saja. Namun pada biaya simpannya tidak kita tambahkan dengan biaya simpan periode sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan untuk periode ke-9 dan 10. Kita lihat bahwa biayanya turun sehingga bisa kita lanjutkan untuk periode selanjutnya. Periode sama dengan kita. Bisa kita drag lagi ke bawah. Dilihat bahwa total biaya per periodenya naik kembali sehingga kita menggunakan total biaya untuk periode sebelumnya. Karena kita berakhir pada periode ke-12 atau periode ke-48 dan nilainya juga turun, maka kita tandai. Selanjutnya kita bisa melakukan perhitungan net requirement serta menghitung total biaya untuk komponen baut M4x20. Kita bisa menggunakan untuk project on hand sendiri itu kita menggunakan fungsi if, yaitu if jika pada korek pada periode ke-37 ditambah dengan POH pada periode sebelumnya ditambah dengan schedule receipt pada periode tersebut,
lebih besar dari gross requirement-nya, maka jika itu bernilai benar, maka net requirement-nya akan sama dengan korek ditambah POH ditambah schedule receipt dikurangi dengan JA-nya. Sedangkan jika salah, maka akan bernilai 0. Sedangkan untuk menghitung net requirement-nya, jika kita juga menggunakan fungsi if, yang mana if atau jika POH-nya lebih besar dari gross requirement-nya, maka akan bernilai 0. Jika tidak, maka gross requirement dikurangi dengan project on hand-nya. Kemudian kita tarik saja rumus untuk net requirement-nya. Begitupun dengan POH-nya. Plan order receipt adalah jumlah pesanan yang akan kita terima pada periode tersebut. Dapat kita lihat bahwa berdasarkan perhitungan sebelumnya, kita dapat melakukan pemesanan pada periode ke-1 untuk memenuhi memenuhi kebutuhan untuk periode 1 dan 2. Yang mana kita dapat meletakkan plan order receipt-nya itu sama dengan kumulatif kebutuhan dari 1 dan 2. Begitu juga pada periode ke-39 kita menggunakan kumulatif dari 3 dan 4. Kemudian kita bisa menentukan plan order release, yaitu kapan kita akan atau waktu kita untuk melakukan pemesanan. Komponen baut M4x20 memiliki lead time itu sebesar 2 bulan, yang artinya pemesanan dilakukan 2 bulan sebelum barang tersebut sampai. Maka pada kasus ini plan order release-nya itu diletakkan pada periode ke-35 agar pesanan sampai pada periode ke-37. Begitupun seterusnya. Kemudian kita bisa menghitung biaya simpan dan biaya pesan serta total biaya untuk komponen baut M4x20. Untuk biaya simpan kita menghitungnya berdasarkan project on hand, yang mana kita menjumlahkan dari project on hand-nya itu sum dari project on hand-nya dikali dengan biaya simpan komponen baut M4x20. Kemudian untuk biaya pesan itu kita bisa menggunakan fungsi count atau countIF jika kita dapat melihat berdasarkan Forel dikalikan dengan biaya pesan untuk komponen 4x20. Dan untuk total biaya sendiri itu kita bisa menggunakan fungsi sum dari total biaya simpan ditambah dengan biaya simpan. Dan didapatkan untuk komponen baut item, yaitu komponen baut 4x20 memiliki total biaya sama dengan 4.194.150 rupiah.
Langkah yang sama juga dilakukan untuk komponen manufacturing item. Bisa kita lihat. Dilihat pada periode ke-7 mengalami kenaikan sehingga kita tandai pada periode ke-6. Di komponen manufacturing item itu hanya sampai periode 22 hari, maka akhirnya itu sampai dengan 22. Langkah yang sama kita lakukan seperti pada pokok item sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Dan total biaya untuk komponen triplex ketiga itu sebesar 100.777.770.000. Sekian penjelasan mengenai metode loading menggunakan metode Silverman heuristic. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.